Terpantau guys, ada yang udah follow-followan lagi nih. Apakah ini pertanda untuk menjadi head coach timnas Indonesia selanjutnya? Buset dah guys. Waduh cuy, soalnya guys ya sudah banyak rumor gitu ya beredaran bahwa coach Sintayong lah yang kemungkinan bisa kembali ke timnas Indonesia cuy. Bahkan guys ya Pak Iwan Bule pun menyarankan agar Pak Erick Thohir itu untuk mempertimbangkan coach Sintayong untuk kembali ke timnas Indonesia guys ya. Ini guys ya Pak Erick dan coach Sintayong saling follow. Pertanda apa guys? Ya semoga aja guys ya kita sebagai rakyat Indonesia kita mendoakan saja guys, semoga aja kalau misalkan coach Sintayong balik kita sambut dengan baik. Kalau misalkan head coach yang lain ya kita sambut juga dengan baik guys ya. Semangat terus Garuda. Jadi sorotan media Jepang. Pernyataan tegas pelatih Jepang Hajime Moriyasu kepada PSSI dan usulan kembalinya Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Dalam perkembangan terakhir yang mengejutkan publik sepak bola Indonesia, pelatih tim nasional Jepang, Hajime Moriyasu, secara terbuka melontarkan sejumlah pernyataan yang oleh banyak pihak diartikan sebagai bentuk kritik terselubung terhadap kebijakan pengelolaan pelatih di tim nasional Indonesia. Tak hanya berhenti pada kritik, Moriyasu juga secara tegas mengusulkan agar Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI mempertimbangkan mengembalikan Shin Tae-yong sebagai pelatih utama timnas Indonesia sebagai pengganti Patrick Kluivert. Karena, menurut Moriyasu, fondasi yang telah dibangun Shin selama putaran kualifikasi berhasil, hingga ronde keempat sebaiknya dilanjutkan. Moriyasu, yang dikenal sebagai pelatih disiplin dan modern di kawasan Asia, mengemukakan bahwa meskipun ia berada di kubu Jepang, ia mengamati dari dekat perkembangan sepak bola Indonesia dan memiliki perspektif yang menurutnya perlu didengar. Pernyataan ini muncul tepat ketika Indonesia baru saja mengakhiri periode kepelatihan Kluivert dan berada di titik evaluasi strategis. Berikut adalah rangkuman lengkap pernyataan, alasan serta usulan kuat yang dilontarkan Moriyasu, dilengkapi dengan konteks historis, argumentasi, dan implikasi bagi masa depan tim nasional Indonesia. 1. Latar belakang konteks. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menjalani transformasi di bawah pelatih Shin Tae-yong, STY. Di bawah STY, tim nasional mampu menanjak performanya, mengukir beberapa prestasi penting, dan membangun fondasi yang dianggap cukup menjanjikan. Namun pada awal 2025, PSSI memilih untuk menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih pengganti, yang kemudian dalam waktu kurang dari 1 tahun berakhir kerjasama. Kompas Bola, PES 3, Kompas Bola, PES 3, Kompas TV. Kemudian, pada 10 Juni 2025, Moriyasu menyatakan bahwa ia belum sepenuhnya memahami gaya bermain Kluivert, namun melihat bahwa fondasi bermain tim Indonesia tidak jauh berbeda karena sudah dibangun oleh STY. Kompas Bola selanjutnya, dengan dipecatnya Kluivert, berdasarkan laporan terkini, keputusan yang sepenuhnya dilakukan oleh PSSI secara bersama dengan pelatih, terbuka ruang evaluasi besar terhadap masa depan timnas Indonesia. Reuters +1. Dalam suasana ini, Moriyasu mengeluarkan pernyataan dan usulan yang cukup keras terhadap PSSI dan Erick Thohir. Pernyataan Moriyasu, analisis esensi. Dalam jumpa pers dan wawancara beberapa kali, Moriyasu menyinggung hal-hal berikut. Ia menyatakan bahwa meskipun belum mengetahui dengan detail taktik Kluivert, ia menyadari bahwa timnas Indonesia mengusung karakter permainan yang sudah dibentuk sebelumnya oleh STI. Misalnya, gaya bermain dengan 3 back, kecepatan transisi, dan penekanan fisik. Kompas Bola. Moriyasu juga mengakui bahwa atmosfer fanatisme di Stadion Indonesia sangat kuat, termasuk saat Jepang tandang ke Jakarta, dan bahwa hal itu membuat Indonesia menjadi lawanan yang tangguh jika pondasi taktik dan mentalnya kuat. Antara +1, prasalan. Namun, secara implisit, ia mengkritik bahwa perubahan mendadak kepelatihan dari STY ke Kluivert mungkin telah mengganggu kesinambungan pembangunan tim. Ia menyarankan agar Federasi Sepak Bola Indonesia mempertimbangkan kembali pelatih yang sudah memahami karakter tim, lingkungan,
infrastruktur, dan budaya sepak bola Indonesia. Dan menurutnya, itu adalah STY. Pernyataan ini bukan hanya sekadar sanubari pengamat asing, melainkan datang dari pelatih negara tetangga yang menganggap Indonesia sebagai tim yang berkembang dan layak mendapat perhatian serius. P. Usulan kembalinya Shin Tae-yong. Alasan Moriyasu. Moriyasu mengajukan beberapa alasan kuat mengapa menurutnya STY adalah figur yang layak dipanggil kembali. Fondasi telah dibangun hingga ronde 4. Moriyasu menyoroti bahwa STY membawa Indonesia melewati beberapa fase kualifikasi dan membangun pondasi yang tidak mudah. Pelatih Korea Selatan itu berhasil menstabilkan tim, mengenalkan skema, melibat pemain muda, hingga membawa Indonesia ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Banyak kalangan menilai bahwa pergantian mendadak ke Kluivert mengganggu kesinambungan, pemahaman lingkungan sepak bola Indonesia. STY sudah bekerja bertahun-tahun di Indonesia, memahami kultur, liga lokal, sumber pemain, dan tantangan logistik serta mental di Indonesia. Hal ini menurut Moriyasu penting agar tidak terjadi lost in translation saat pelatih asing datang secara terburu-buru. Kompatibilitas dengan visi jangka panjang, Moriyasu menilai bahwa pembangunan tim nasional bukan hanya soal hasil jangka pendek, tetapi juga soal pengembangan pemain, identitas tim, dan kontinuitas. Dalam konteks itu, STY sudah memulai proses tersebut. Sementara, pergantian pelatih sesaat bisa memutus alur. Risiko perubahan mendadak, pelatih asing besar sering membutuhkan waktu adaptasi, membentuk skema, dan membangun kepercayaan. Moriyasu menyebut bahwa Indonesia sudah kelewat jauh dalam proses pembangunan, sehingga waktu adaptasi yang panjang bisa menjadi kemunduran. Dengan alasan-alasan tersebut, Moriyasu secara tegas mengusulkan agar PSSI mempertimbangkan memulangkan STY sebagai pelatih utama timnas Indonesia, bukan sebagai pelatih sementara, tetapi sebagai figur stabil untuk periode menengah dan panjang. Implikasi bagi PSSI dan Erick Thohir. Usulan dari Moriyasu ini menempatkan PSSI dan ketua umumnya, Erick Thohir, dalam posisi penting. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Evaluasi mendalam. PSSI perlu melakukan evaluasi komprehensif atas mengapa pergantian pelatih dilakukan dan apakah keputusan itu benar-benar berdampak positif jangka panjang. Moriyasu menekankan bahwa kontinuitas bisa lebih besar dari keinginan instan untuk ganti cepat. PSSI perlu melakukan evaluasi komprehensif sebagai badan sepak bola negara. PSSI harus menunjukkan bahwa memilih pelatih bukan hanya untuk sensasi, tetapi berbasis visi, rencana, dan paham terhadap budaya sepak bola. Pernyataan Moriyasu menggambarkan bahwa federasi asing ikut memantau kebijakan PSSI. Dampak terhadap pemain dan staf, perubahan pelatih mempengaruhi pemain, fisik, mental, taktik, sistem regenerasi, dan skema pembangunan jangka panjang. Jika STY benar-benar dipulangkan, maka PSSI harus mengikuti dengan stabilitas manajerial, dukungan sumber daya, dan kerangka waktu yang jelas. Strong, pesan ke publik dan supporter. Publik dan supporter memiliki ekspektasi besar. Jika PSSI memutuskan untuk kembali ke STY, maka harus diiringi dengan komunikasi yang baik agar tidak muncul gesekan karena mundur ke masa lalu. Ada elemen politik, gengsi, dan ego yang harus dikelola dengan baik. 7. Tantangan dan catatan penting. Meskipun usulan Moriyasu cukup kuat, terdapat beberapa tantangan yang tidak boleh diabaikan. STY sebelumnya diberhentikan oleh PSSI karena ada dinamika internal, integrasi pemain diaspora, dan kritik terhadap gaya komunikasi. Kompas Bola Plus 1. Apakah ada rancangan jangka panjang persyaratan PSSI? Apakah ada rancangan jangka panjang atau hanya siklus ulang saja? Faktor keuangan, kontrak, dan persyaratan lainnya harus disesuaikan. Pelatih asing besar atau lokal dengan residu kontrak memiliki tuntutan yang tinggi. Ini. Harapan publik besar. Jika ekspektasi tidak dikelola baik, maka tekanan akan muncul kembali. 1. Kesimpulan dan usulan yang dilontarkan oleh Hajime Moriyasu memberikan sinyal penting untuk sepak bola Indonesia. Kontinuitas pembangunan lebih bernilai daripada pergantian pelatih yang bersifat instan. Dengan membuka opsi kembalinya Shin Tae-yong sebagai kepala pelatih tim nasional Indonesia,
Moriyasu menunjukkan bahwa dalam pandangannya, Indonesia sebaiknya kembali ke figur yang memahami secara dalam sepak bola Indonesia, ketimbang terus melakukan eksperimen jangka pendek. Bagi PSSI dan Erick Thohir, ini adalah momen refleksi strategis. Apakah akan melanjutkan era baru dengan pelatih asing? Atau kembali ke pola yang sudah terbentuk namun sebelumnya dihentikan? Keputusan yang diambil akan memiliki implikasi besar bagi roadmap tim nasional. Mulai dari siklus regenerasi hingga persiapan menuju Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, dan target lainnya. Jika saya boleh mengusulkan, langkah selanjutnya dari PSSI sebaiknya mencakup komunikasi terbuka kepada publik mengenai visi jangka panjang pelatih yang akan dipilih. Pembentukan tim kerja khusus, evaluasi kinerja pelatih, dan manajemen tim nasional. Memastikan bahwa apakah STI atau pelatih baru ada dukungan penuh, fasilitas, back office pemantauan pemain diaspora. Menetapkan jangka waktu minimal, misalnya 3 tahun plus, agar visi pembangunan tidak terhambat pergantian pelatih terlalu sering. Dengan demikian, apabila keputusan PSSI kemudian memilih untuk kembali kepada STI, maka bukan sekadar kembalinya pelatih, melainkan pengakuan bahwa pembangunan tim nasional membutuhkan waktu, sabar, dan kesinambungan. Sebaliknya, jika PSSI memilih pelatih lain, maka harus siap mengkomunikasikan kenapa perubahan dilakukan dan bagaimana transisi akan dikelola agar tidak terulang putus alur.